Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Tak ada sedikit pun cacat dalam pribadinya. Setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapannya menjadi sunnah sebagai contoh dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Salah satu di antara keistimewaan Rasulullah adalah kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah sengaja menahan doa mustajabnya di dunia untuk akhirat kelak sebagai syafaat untuk umatnya. Sampai-sampai di akhir-akhir menjelang wafat, beliau pun yang ada di dalam pikirannya adalah umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan suatu nasihat kepada salah seorang sahabatnya untuk mengamalkan nasihat ini dan mengajarkannya kepada orang lain agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Nasihat ini pada dasarnya juga diperuntukkan kepada umat-umat sesudahnya yang dapat mengamalkannya. Lalu apakah nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan siapakah sahabat yang diberikan nasihat itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang sahabat Nabi yang diberikan nasihat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala itu beberapa sahabat ditanya, siapakah yang ingin mengambil nasihat dariku dan mengerjakannya? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, aku, wahai Rasulullah. Hal ini disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Albani rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku, lalu mengamalkannya atau mengajarkan pada orang yang mengamalkannya? Abu Hurairah menjawab, saya, wahai Rasulullah. Meraih tanganku lalu menyebut 5 hal. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kau menjadi orang kaya. Berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Cintailah untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kau menjadi orang muslim. Janganlah banyak tertawa karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadits riwayat Tirmizi. Dari hadis di atas, ada 5 hal yang menjadi nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini juga menjadi nasihat bagi kita, umatnya, agar dapat selamat hingga kelak di akhirat. Yang pertama, jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Pesan pertama adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah adalah dengan cara meninggalkan keharaman. Hal ini karena sesuatu yang haram apabila kita lakukan akan membuat hati menjadi hitam dan kelam. Ketika hati kita sudah hitam dan kelam, maka ibadah pun menjadi berat atas kita. Maka dari itu, orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang paling bersih hatinya. Semakin hati seorang hamba bersih dari maksiat, maka semakin mudah baginya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kunci agar kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dengan mengerjakan sholat dengan benar. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat
adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, ridholah dengan apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kau menjadi orang terkaya. Pesan selanjutnya adalah agar selalu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yang dimaksud dalam pesan Rasulullah ini bukan hanya gaya harta, karena hakikat kekayaan bukanlah kaya harta, melainkan kaya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadits riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang paling qanaah. Ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang tidak akan pernah merasa iri dan dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang lebih darinya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu bersyukur, walaupun Allah berikan sedikit kepadanya. Orang yang kaya hati adalah orang yang selalu melihat ke bawah untuk urusan dunia dan melihat ke atas untuk urusan akhirat. Ridho kepada ketentuan Allah merupakan sesuatu keharusan, dan sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Yang ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengannya atau oleh lingkungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa tidaklah dikatakan beriman bagi seseorang sebelum ia berkata baik, memuliakan tamu dan tetangganya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang sehingga ia mengatakan apa yang baik, atau jika tidak bisa, ia diam. Tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tetangganya, dan tidak beriman seseorang sehingga ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang keempat, cintailah untuk saudaramu seperti kamu cintai untuk dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang muslim. Muslim bermakna orang yang menyelamatkan. Menjadi muslim artinya menjadi orang yang menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisannya atau perbuatannya. Menjadi muslim adalah mencintai untuk orang lain sesuai dengan ia cinta dirinya sendiri. Jika ia mengharapkan kesehatan untuk dirinya, maka harapanlah pula kesehatan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan mendapatkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkan pula kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Jika ia mengharapkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkanlah kebahagiaan itu dirasakan pula oleh orang lain. Hal inilah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, kaum Ansor yang mendahulukan saudaranya, kaum Muhajirin, daripada diri mereka sendiri. Tentang hal ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka, kaum Muhajirin, mereka, kaum Ansor, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, kaum Muhajirin, dan mereka, kaum Ansor, tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, kaum Muhajirin, dan mereka, kaum Ansor, mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka, kaum Ansor, dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasr ayat 9. Kemudian yang kelima, janganlah banyak tertawa karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Islam syariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum juga merupakan sedekah. Dan Islam melarang banyak tertawa, karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan atau melampaui batas akan membuat hati menjadi mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak sehingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa karena banyak tertawa akan mematikan hati." Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika hati mati, hati tak akan bisa menerima peringatan Al-Quran dan tidak akan mau menerima nasihat yang baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan secara tersirat juga diberikan untuk umatnya. Semoga adanya video ini dapat memberikan tambahan ilmu agar menjadikan kita sebagai umat yang lebih baik ke depannya. Amin ya robbal alamin.